Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya memahami soal berikut, yaitu ada pertanyaan, salah satunya ada 10 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan di PT Panarup Industri dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan. PT Panarup Industri telah memantau kondisi pasar global, terutama permintaan dari pasar Amerika dan Eropa, yang menurun akibat krisis ekonomi global. Perusahaan melakukan penyesuaian jumlah karyawan untuk mengurangi biaya operasional akibat berkurangnya pesanan. Ini adalah bentuk pengendalian manajerial dalam merespon kondisi pasar. Perusahaan perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih kuat dan responsif terhadap fluktuatif pasar global. Mengingat ketergantungan pada pasar internasional, pengelolaan risiko terkait dengan ketidakpastian ekonomi global harus menjadi prioritas. Ini bisa mencakup diversifikasi pasar atau pengembangan produk yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif? PT Panarup Industri telah menghadapi tantangan besar terkait penurunan permintaan global, terutama dari pasar Amerika dan Eropa yang berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan. Untuk menghadapi penurunan permintaan, PT Panarup Industri melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawan sejak awal 2023. Ini merupakan upaya efisiensi biaya yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas tenaga kerja dengan permintaan pasar yang menurun. PT Panarup Industri berusaha mematuhi aturan-aturan yang berlaku terkait dengan PHK massal, dengan pemotongan upah, dengan berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak karyawan yang dampak dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi penurunan pesanan dari pasar utama, perusahaan mungkin melakukan penyesuaian pada volume produksi untuk menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Diversifikasi pasar, meski belum disebutkan eksplisit dalam laporan, dapat menjadi cara untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Selanjutnya, bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional, termasuk PHK? Sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan memainkan peran krusial dalam membantu manajemen membuat keputusan yang tepat terkait efisiensi operasional, termasuk keputusan sulit seperti PHK. Sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional, termasuk PHK, dengan informasi yang relevan dan akurat. Analisis yang mendalam dan simulasi dampak, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Penting untuk diingat bahwa keputusan PHK adalah keputusan yang sulit dan harus dipertimbangkan dengan matang. Manajemen harus memastikan bahwa keputusan PHK harus diambil berdasarkan data dan analisis yang akurat, serta dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, apakah PT Panarup Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan? Mengenai sistem monitoring PT Panarup Industri terhadap dampak keputusan strategis ini, pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan produktivitas perusahaan, sayangnya informasi detail mengenai hal ini
tidak tersedia secara publik. Sebagai perusahaan manufaktur yang besar, merupakan pemasok merek global seperti Adidas, dapat diasumsikan bahwa PT Penerup Industri memiliki mekanisme tertentu untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan-keputusan strategis mereka. Monitoring yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan pada perusahaan secara keseluruhan. Sejauh mana PT Penerup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan? Sebelumnya, PT Penerup Industri juga mendapatkan protes dari sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam koalisi Clean Clothes Campaign. Koalisi ini memprotes tindakan perusahaan yang tidak hanya melakukan PHK massal, tetapi juga memotong gaji karyawan tanpa persetujuan dari pihak karyawan atau buruh. Serikat buruh menilai pemotongan upah ini berkaitan dengan sistem kerja no work, no pay yang diatur dalam pasal 293 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang bertanggung jawab akan melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam memproses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan partisipasi dalam mengambil keputusan. Dengan melibatkan karyawan dan serikat buruh, perusahaan dapat menciptakan solusi yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mencegah konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Mengenai mekanisme feedback PT Penerup Industri untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global, informasi detail terkait hal ini tidak tersedia secara publik. Mekanisme feedback yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat belajar dari pengalaman, meningkatkan protes, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global? Struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan yang lebih baik harus dirancang untuk memberikan fleksibilitas, diversifikasi pendapatan, pengelolaan utang yang bijaksana, efisiensi biaya, dan cadangan kas yang memadai. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi global dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Penting bagi perusahaan untuk secara teratur mengevaluasi dan memperbaiki struktur anggaran dan kebijakan anggaran mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Selanjutnya, apakah PT Penerup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk? Selain hanya berfokus pada efisiensi biaya, mengenai pengendalian strategis PT Penerup Industri untuk memastikan berkeberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk. Selain hanya berfokus pada efisiensi biaya, informasi detail terkait hal ini tidak tersedia secara publik. Namun, PT Penerup Industri perlu memiliki pengendalian strategis yang kuat untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka. Diversifikasi pasar, inovasi produk, kemitraan strategis, dan pengembangan sumber daya manusia adalah beberapa elemen kunci dari pengendalian strategis ini. Dengan melakukan diversifikasi pasar dan terus berinovasi,
PT Penerus Industri dapat mengurangi risiko yang terkait dengan tekanan ekonomi global dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan PHK massal, dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan? Dalam kasus PT Penerus Industri, perusahaan menyatakan telah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan PHK sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Namun pada akhirnya perusahaan tetap melakukan PHK massal dengan alasan efisiensi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah menurunnya permintaan global. Terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan, PT Penerus Industri menyatakan telah mematuhi aturan terkait PHK massal dan memastikan hak-hak karyawan yang terdampak terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dan dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK? Sistem kompensasi dan insentif karyawan seharusnya dirancang untuk tidak hanya menarik dan mempertahankan talenta terbaik, tetapi juga untuk memberikan jaring pengaman bagi karyawan dalam situasi sulit, seperti pemotongan gaji atau PHK. Perusahaan juga perlu memiliki mekanisme yang transparan dan adil dalam pengambilan keputusan dari kompensasi dan PHK. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bagaimana peran budaya, organisasi, dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan? Dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Budaya, organisasi, dan etika memainkan peran krusial dalam membentuk proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang melibatkan karyawan. Budaya organisasi dan etika seharusnya menjadi panduan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, mencari solusi yang paling adil dan bertanggung jawab, serta bersikap transparan dalam berkomunikasi dengan karyawan. Hal ini juga merupakan bagian dari pengendalian manajemen perusahaan yang baik. Sekian, terima kasih.